Baiklah, perkenalkan, nama saya Diana Lase dengan NIM A1J22031. Baik, untuk materi yang pertama yaitu definisi wacana. Krida Laksana mendefinisikan wacana sebagai satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal yang merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Selain sebagai satuan bahasa terbesar, wacana juga merupakan satuan bahasa yang terarah. Yang dimaksud dengan terarah adalah wacana mengikuti tujuan dari pembicara atau melibatkan topik tertentu. Kemudian yang kedua adalah definisi analisis wacana. Soboar mengatakan, analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi, di mana lebih tepatnya telaah mengenai aneka fungsi bahasa. Membahas tentang menafsirkan suatu teks, yakni memahami apa yang sebenarnya yang dimaksud oleh penyampai pesan. Mengapa harus disampaikan dan bagaimana pesan tersusun dan dipahami serta motif di baik lisan atau tulisan. Ruang lingkup analisis wacana. Analisis wacana ini berhubungan dengan yang namanya kata, kemudian kalimat, dan juga ungkapan komunikatif, baik itu yang secara lisan maupun tulis. Jika wacana tulis berarti teksnya berupa rangkaian kalimat dengan bahasa tulis. Dalam konteks ini bisa ditemukan misalnya dalam bentuk buku, artikel, berita, surat kabar, maupun makalah. Artinya, teks tersebut menjadi rekaman suatu peristiwa komunikatif. Kemudian wacana dalam komunikasi tertulis nampak dari ide atau gagasan yang diungkapkan. Analisis wacana yang berupa teks tulis berdasarkan pada bentuk transkripsi kalimat yang dirangkai melalui ragam bahasa tulis. Jadi ada penanda metalingual yang berfungsi memberikan tanda hubungan antar klausa sehingga penganalisis atau peneliti wacana akan berupaya mengkaji untuk apa bahasa tersebut dipakai. Oleh karena analisis wacana berhubungan pada pemahaman entah itu secara verbal dan nonverbal. Kemudian ada unsur-unsur internal wacana, yang pertama kata dan kalimat, di mana merupakan satuan paling kecil yang terdiri dari gabungan beberapa huruf yang mempunyai arti. Yang kedua yaitu kalimat merupakan gabungan dari satuan gramatikal yang memiliki jeda naik atau turun yang menjadi satuan penting pembentuk wacana. Yang ketiga adalah teks dan konteks. Teks adalah satuan bahasa terlengkap yang sedang melaksanakan tugas tertentu dalam konteks yang berbeda yang disajikan dalam bentuk tulisan. Yang keempat yaitu konteks, ialah gabungan dari beberapa teks yang mempunyai hubungan dan saling beriringan satu sama lain. Unsur eksternal wacana, yang pertama ada implikator, yaitu sesuatu yang terlibat atau menjadi bahan pembicaraan. Yang kedua, reproduksi merupakan anggapan maupun penyimpulan dasar yang membuat bahasa menjadi memiliki makna bagi pendengar dan pembaca. Yang ketiga, referensi, ialah hubungan antara kata dengan benda, seperti orang, benda, dan tumbuhan yang dirujuknya. Yang keempat, inferensi, merupakan suatu proses yang harus dilakukan pendengar atau pembaca untuk memahami makna yang tidak secara langsung terdapat pada wacana yang diungkapkan oleh pembicara maupun penulis. Yang kelima, konteks, ialah teks yang menyertai teks itu yang tidak hanya meliputi yang ditulis atau dilaksanakan saja, tetapi menyertakan hal-hal nonverbal. Demikian untuk presentasi kali ini. Saya Diana Lase mengundurkan diri. Terima kasih.